Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah kampung takwa astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat An-Naml. Surat ke-27 juz yang ke-19. Kemarin kita sampaikan bagaimana burung hudhud menyampaikan berita yang menggemparkan, atau berita yang belum dikenal oleh Nabi Sulaiman, bahwa ada seorang ratu yang menyembah matahari, padahal tidak boleh menyembah atau sujud kepada matahari. Yang hanya dibolehkan adalah sujud kepada Allah yang memiliki kekuasaan mengeluarkan sesuatu yang tersimpan baik di atas langit atau dari bawah bumi, dan Dia juga mengetahui apa yang ada di hati sanubari seseorang, baik yang disembunyikan atau yang dikeluarkan, ditampakkan. Allah lah yang juga menguasai langit dan bumi dan mempunyai arsy atau kekuasaan yang tinggi. Itu penutup dari cerita yang disampaikan oleh Hudhud, seekor burung yang dikaruniai Allah mempunyai kecerdasan, bisa berkomunikasi, mengetahui bahwa ada seorang ratu, dan mengetahui juga ada rakyatnya yang sama-sama sujud kepada matahari. Burung yang juga bertakwa serta memiliki kemampuan untuk menyebarkan dakwah, mengingat bahwa Allah menyuruh kita menyeru kepada kebaikan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-27, surat ke-27 juz yang ke-19. Ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin. Berkata Sulaiman, kami akan melihat apakah engkau benar atau engkau termasuk orang-orang yang bohong. Ini seorang raja sekaligus seorang nabi tidak sembarangan menerima berita. Bisa saja berita itu adalah alasannya, 1001 alasan supaya dia tidak disiksa atau tidak dihukum. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan sananzuru asadaqata. Kita akan lihat nanti dulu Hudhud, ente ini bohong atau benar. Jangan-jangan ente cuma mengabarkan berita burung, berita hoax. Jadi tidak serta-merta Nabi Sulaiman itu langsung nerima. Wah, kalau begitu ayo kita kita datang ke sana bareng-bareng. Enggak. Jadi Nabi Sulaiman menyatakan, sabar, nanti dulu, ente bener atau bohong. Kita ngebayangkan sekarang itu kita ngebayangkan gimana dialognya Sulaiman dengan burung, dan itu disaksikan mungkin sama teman-temannya Nabi Sulaiman atau pasukan Nabi Sulaiman. Nah, jadi ini komen dari Nabi Sulaiman terhadap berita yang menggemparkan itu, berita yang Sulaiman saja nggak tahu gitu.
Nabi yang mempunyai kekuasaan luar biasa itu tidak tahu terhadap berita itu. Coba bayangkan. Angin dia tundukkan, hewan dia tundukkan, jin dia tundukkan juga. Yang goib dan yang nyata dia tundukkan. Tapi ada berita yang dia tidak tahu. Itulah ketika pernyataan bahwa setiap orang mengetahui segala sesuatu. Misalnya ada orang yang mengetahui apa saja, itu bohong. Nabi Sulaiman aja nggak tahu ada ratu yang menyembah matahari. Ya, kalau ukuran sekarang memang deket lah, mungkin nggak nyampe 20 jam kalau naik pesawat. Paling kalau segitu paling 7 jam atau 5 jam kalau naik pesawat ya. Antara Yaman dengan Palestina ya, tidak terlalu jauh kalau naik. Lah kalau waktu itu kan nggak ada. Tapi jangan lupa Nabi Sulaiman punya kekuatan gaib ya, menguasai kekuasaan, menguasai hal yang gaib diantaranya jin. Tapi itu pun tidak tahu. Ya. Karena Nabi Sulaiman itu tahu apa yang diberitahu oleh Allah. Ya. Jadi seperti ada satu nabi yang diagungkan hingga sampai disembah, contohnya Nabi Isa ya. Nabi Isa sendiri bilang itu sama kaumnya, aku menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang menghidupkan orang meninggal itu biizni, dengan izin dia, dengan izin Allah. Bukan karena kekuatan dia sendiri, bukan, karena diizinkan Allah. Sama seperti COVID ini nggak bakal bisa nyampe ke kita kalau tidak diizinkan Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Nggak ada yang menimpa kita kecuali sudah Allah tuliskan. Jadinya kita ikhtiar saja, usaha saja untuk menjaga kesehatan kita. Contohnya adalah itu, Nabi Sulaiman itu nggak tahu bahwa ada negeri yang menyembah matahari ya. Dan diberitahu oleh burung ya. Jadi luar biasa, ini mengingatkan kepada kita, jangan coba-coba tuh datang ke orang pinter. Ya saya tahu ininya, belum tentu itu, jangan-jangan bohong. Hilang motor datang ke orang pinter. Wah itu mah orang dekat. Iya orang dekat, siapa orangnya? Nggak pernah ngasih tahu. Coba kasih tahu nih orangnya ini nih. Saya ngelihat bahwa dia mencuri misalnya. Dari mana dia bisa ngelihat? Emang dia punya CCTV? Yang CCTV aja bisa diedit. Contohnya. Jadi kalau ada orang yang bilang mengetahui barang gaib itu bisa dipastikan dia palsu itu. Wah dagangan kamu ini bakal laris nih nanti di tanggal segini, kena aja dikerjain itu. Ya bukan orang pinter tuh, orang minterin. Kalau tahu begitu dari dulu dia udah kaya, udah benghar. Ya. Kadang-kadang tuh logikanya dibuat tidak masuk akal kalau kita ketemu dengan orang-orang pinter. Ini disebut orang pinter siapa? Kahin, dukun. Walaupun itu bergaya, pakai peci, pakai sorban dan sebagainya, bergelar ustadz atau kiai, kalau gayanya begitu kahin ya, dukun ya. Kembali lagi ya, jadi Nabi Sulaiman tidak serta-merta menyatakan bahwa si Uhud itu benar. Nanti dulu. Bentar. Assalamualaikum. Oh iya. Iya benar. Ini baru di ayat ke-27 ya, saya harus balik dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.